Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak henti-hentinya lisan kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, yang telah memberikan kita hidayah, rahmat dan nikmatnya dari alam ruh hingga di akhirat kelak yaumul qiyamah. Amin. Amin. Allahu Rabbil Alamin. Dan tak lupa kita junjungkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberantas bendera kekafiran, bendera kekufuran, bendera kejahilian, dan membentangkan panji keislaman yang berlafazkan la ilaha illallah. Karena beliau adalah cahaya bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan hanya untuk umat manusia, akan tetapi kepada seluruh alam semesta. Dan semoga beliau berkenan untuk memberikan kita syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Salam Mustari, NIM 3011120037, dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kelompok 2, semester 3, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan ini mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen penghimpun, dengan ini Ibu Musdalifah Nihaya, SP, MPD. Baik, langsung saja. Kematangan beragama menurut Jalaluddin adalah ketika seseorang mampu memahami, menghayati nilai-nilai kaidah dari agama tersebut dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian menurut Sururi, kematangan agama seseorang adalah ketika ia mampu memegang teguh akidah-akidah dari agamanya dan mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengalaman yang mendalam. Jadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa kematangan agama adalah ketika seseorang mampu memahami, meresapi kaidah-kaidah atau nilai-nilai dari agama tersebut dan mampu mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab, disertai dengan ilmu atau pengalaman yang mendalam. Kemudian konversi agama. Konversi agama adalah ketika seseorang berpindah agama dari agama satu ke agama yang lain. Contohnya ketika seseorang pindah agama dari awalnya agama Islam pindah ke agama Kristen, dan begitu juga sebaliknya ketika awalnya seseorang beragama Kristen pindah ke agama Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konversi agama, antara lain dari kemiskinan, pergaulan, dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga yaitu penyimpangan beragama. Sependek pengetahuan saya, penyimpangan adalah ketika kita membelok dari kaidah-kaidah dari apa yang telah tercantum dalam hukum-hukum tersebut. Dan agama adalah sistem yang mengatur tentang kaidah-kaidah dalam beribadah,
beriman dalam agama, dalam suatu keyakinan. Jadi penyimpangan agama adalah ketika kita membelok dari kaidah-kaidah yang telah diterapkan dalam suatu agama. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan agama yaitu ada dari keinginan pribadi internal, baik itu sadar maupun tidak sadar, dan juga dari eksternal, dari keluarga maupun lingkungannya. Beberapa bentuk dari penyimpangan agama adalah itu seks bebas, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Yang keempat adalah kasus. Nah, kasus di sini saya mengambil kasus dari Ovi Susanti. Dia awalnya menikah dengan laki-laki yang beragama Kristen, akan tetapi suaminya rela masuk ke agama Islam, mengikut kepada istrinya. Seiring berjalannya waktu, suaminya pun kembali kepada agamanya tersebut yang dimana yaitu adalah Kristen. Nah, walaupun suaminya tidak memberikan atau mengajak istrinya masuk ke agama Kristen, istrinya sendiri yang ingin terketuk hatinya untuk masuk ke agama Kristen dikarenakan dia pernah bermimpi bertemu Yesus sebanyak 3 kali. Nah, dimana pada mimpinya terakhir yaitu banyak orang yang membencinya, akan tetapi Yesus datang untuk memeluknya, memberikannya kehangatan dan kasih sayang, sehingga dia ingin masuk, sehingga dia memutuskan untuk masuk ke agama Kristen. Nah, pendekatan yang ingin saya terapkan adalah humanistik. Nah, di mana humanistik di sini saya akan mendekatkan diri kepada dia dan memastikan apakah dia bermimpi betul-betul bertemu dengan, apakah betul mimpinya itu memang dari Yesus, apakah dari jin. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui faktor dan penyebabnya, kita bisa memberikan dia motivasi dan arahan maupun saran kepada Ovi tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiq ila qamatarik, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.